Puji Tuhan, terima kasih tim worship. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Ya, harus luar biasa. Hari ini tema kita tak tergoncangkan, kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, berarti semangatnya, kabarnya harus luar biasa. Setuju tidak? Oke, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18 sampai 29. Kita akan baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Kalau sudah dapat, dalam hitungan yang ketiga, saya ayat 18 dan Bapak Ibu Saudara-saudara ayat yang ke-19. Ya, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sedang mengalami tekanan, mengalami aniaya, penyesahan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada kemungkinan mereka ini mau murtad, mereka mau kembali ke kepercayaan yang lama, yaitu agama Yahudi. Sehingga penulis surat ini mengirim surat kepada orang-orang di sana untuk meyakinkan mereka, untuk meneguhkan mereka bahwa kamu harus tetap pada imanmu kepada Yesus Kristus, karena itu sudah benar. Itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kamu sudah ada di dalam suatu fase kehidupan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita bicara tentang kerajaan. Kalau saya sebut kata kerajaan, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama kali muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya bilang kerajaan, apa kira-kira? Iya, ada raja, betul. Kalau tidak ada raja, tidak ada kerajaan ya. Ya, apa lagi? Iya, woi, pasukan. Oke, pasukan. Ada lagi? Ada yang langsung membayangkan istana yang megah, yang mewah, ya kan, mahkota, ya pokoknya banyak lah. Kalau bicara tentang kerajaan, pasti kita punya pandangan masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kerajaan
adalah suatu sistem pemerintahan atau suatu tatanan kehidupan yang berpusat kepada keputusan mutlak seorang raja. Jadi semua orang yang hidup dalam satu kerajaan, satu wilayah kerajaan harus tunduk, harus patuh, harus mengikuti semua titah raja. Setuju ya saudara ya? Iya. Kalau nonton film-film kerajaan biasanya suka nonton film apa? Saya biasa nonton kolosal drama Korea tentang kerajaan-kerajaan. Wah itu keren sekali itu. Kalau raja bertitah tidak ada yang boleh melanggar. Kalau melanggar hukumannya mati. Jadi keren sekali kalau nonton film-film yang menceritakan tentang kerajaan-kerajaan seperti itu. Nah kita berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Sejauh ini yang Bapak Ibu Saudara-saudari tangkap tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Coba kita lihat dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita sudah dapat definisi ya, kita dapat nilai, kita dapat makna atau esensi dari kerajaan Allah Bapak Ibu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, coba kita lihat. Makanan dan minuman ini adalah hal-hal yang bersifat jasmani, betul? Bisa dilihat, bisa disentuh, dipegang, tapi bisa habis, bisa hilang, bisa musnah. Punya ujung, punya batas. Setuju? Ya, kalau makanan pasti ada batas kadaluarsanya. Kalau sudah lama pasti basi. Seperti itu, mau makanan seenak apapun ya. Nanti habis kita makan masuk dalam perut, keluarnya di jamban juga, seperti itu ya. Jadi makanan dan minuman menggambarkan sesuatu yang bersifat jasmani atau sifatnya itu tidak kekal, tidak bertahan lama. Nah, kemudian tetapi kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini berbicara mengenai hal-hal yang bersifat rohani. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Tapi kita bisa merasakan itu setiap saat dan tidak ada batasnya dan tidak ada ujungnya karena dia bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau kita bicara tentang kerajaan Allah berarti kita sedang bicara tentang segala sesuatu yang bersifat kekal, ya. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang bersifat jasmani atau fana. Ya, memang di dalam perjalanan hidup dalam kerajaan Allah selama kita mengikut Tuhan, memang kita bersinggungan dengan hal-hal dunia bersifat jasmani karena kita tinggal di dunia, betul? Tapi kalau kita mau bicara tentang esensi kerajaan Allah, orang-orang kerajaan Allah, berarti pola pikirnya, cara hidupnya, apa-apa itu bersifat kekekalan. Ya Bapak Ibu, makanan, minuman, uang, harta kekayaan, baju, sepatu yang kita pakai, bahkan tubuh kita ini akan berakhir, betul? Akan berakhir satu hari nanti. Hari ini mungkin kelihatan, masih umur 28 nih masih bagus-bagus. Muka masih agak kencang-kencang ya kan. Masuk 30 masih kencang. Nanti tapi seiring berjalannya waktu, usia, mau usaha, mau operasi, mau moto kemana juga akan tetap kelihatan bahwa sudah tua. Betul ya. Jadi punya batas waktu, punya batas akan usang suatu hari nanti. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sifatnya fana. Seperti itu. Nah, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita akan tetap tinggal di dalam orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah lewat Roh Kudusnya. Seperti itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belum melihat kerajaan Allah secara fisik, penampakannya secara fisik kita tidak melihatnya. Namun kita percaya bahwa ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita telah masuk menjadi anggota dari suatu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Di ayat yang ke-22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah gambaran dari pola atau kehidupan atau ritme kehidupan di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi dengan iman kita percaya bahwa ketika saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, nama saya sudah tercatat di sorga. Amin saudara? Amin, kita harus percaya itu. Iya, jadi ketika nama kita sudah tercatat di sorga, berarti kita sudah terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Iya. Kemudian ayat 26 dan 27 berkata seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, di sini sama lagi dengan pola yang tadi saya sebutkan dari kitab Roma itu. Di situ dikatakan, disebut langit dan bumi. Ya, dikatakan bahwa bumi akan digoncangkan. Bukan hanya bumi saja, tetapi langit yang ada bulan, bintang, segala macam, galaksi semua yang ada di atas ini juga akan digoncangkan. Nah, bumi, langit itu merujuk kepada ciptaan, ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu akan mengalami goncangan, Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa lihat ya, goncangan-goncangan selama kita ada di bumi. Sudah siapa yang paling tua di sini selama beberapa tahun hidup di bumi ini, kira-kira lihat goncangan-goncangan apa yang sudah dialami oleh bumi. Goncangan-goncangan apa yang sudah kita rasakan, mulai dari gempa bumi, mulai dari bencana alam. Kemudian lagi masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, budaya, belum lagi sakit penyakit, belum lagi ke dalam diri kita sendiri banyak pikiran, banyak tekanan, banyak goncangan, masalah di sini, masalah di sana, masalah dengan ini, masalah dengan itu. Jadi banyak sekali goncangan yang terjadi di dalam bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tubuh kita pun bisa mengalami goncangan. Betul, kalau sakit, ya kan? Kalau misalkan lagi dalam pergumulan, hatinya tidak tenang, hatinya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, kecemasan, ini besok bagaimana, ini nanti bagaimana, itu juga termasuk goncangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mungkin kita boleh luput dari bencana alam, kita boleh luput masih belum terlalu merasakan tentang bencana alam, apa segala macam. Tapi setiap hari kita mengalami goncangan. Kehidupan kita sebagai orang percaya terus mengalami goncangan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa tujuan goncangan itu terjadi di dalam dunia ini? Tadi sudah kita baca di ayat yang ke-27. Karena ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Semua yang ada di dunia ini itu harus digoncangkan supaya kita bisa melihat, kita bisa mengerti, dan kita bisa percaya bahwa hanya satu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu.
Apapun akan berubah, manusia bisa berubah, pasangan, keluarga, orang tua, siapapun bisa berubah. Bisa berubah setia kepada kita. Supaya apa? Tujuannya apa? Tuhan mau tunjukkan kalau hanya Dia yang tidak akan tergoncangkan, Dia yang tidak akan tergoyahkan, Dia yang tidak akan pergi meninggalkan kita. Di saat-saat terendah hidup kita, titik-titik terendah hidup kita, mungkin kita lagi jatuh dalam dosa, atau kita ada dalam pergumulan berat, sakit, penyakit, ada orang-orang yang pergi meninggalkan kita, keluarga, sanak saudara, teman-teman, pergi meninggalkan kita. Tujuannya apa? Supaya kita melihat bahwa satu-satunya yang bisa andalkan, yang kita bisa andalkan, yang bisa kita percaya hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima bahwa memang segala sesuatu di bumi ini harus digoncangkan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada yang akan tetap bertahan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hanya Dia satu-satunya yang menjadi raja di atas segala raja, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di bumi ini. Seperti itu. Iya. Jadi kitab Ibrani mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa kamu sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh penebusan di dalam Kristus. Kamu sudah dijadikan warga-warga kerajaan Allah. Jangan lagi kamu berbalik, kamu kembali kepada kepercayaan yang lama, keyakinan yang lama, atau pola hidup yang lama, di mana segala sesuatu dilakukan dengan usaha, dengan kekuatan manusia semata. Itu sangat terbatas. Tetapi ketika kita ada dalam kerajaan Allah, kita hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya oleh karena darah penebusan Yesus Kristus. Tidak ada perbuatan baik kita yang mencampuri keselamatan kita. Setuju Bapak Ibu? Kita diselamatkan baru kita bisa mengerti bagaimana caranya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup dalam satu pola atau keadaan lingkungan kerajaan Allah itu seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu untuk mengenal Sang Raja. Kita perlu tahu siapa Raja kita, harus tahu benar-benar apa yang Dia mau, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Kita harus mengenal Dia. Di dalam kitab Ibrani ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara baca dari pasal-pasal sebelumnya, penulis surat ini mencoba untuk mengungkapkan keunggulan Yesus Kristus dibandingkan dengan hal-hal lain atau orang-orang lain yang mungkin di dalam Alkitab dicatat mereka tuh orang-orang hebat. Di antaranya Musa, ya kan? Kemudian penulis juga mengatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi keimamatannya dari Harun dan Lewi, seperti itu. Ya, pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan itu lebih tinggi, jauh lebih berharga, lebih mahal nilainya daripada sistem pengorbanan di bait suci yang mereka potong binatang itu. Kalau buat dosa, buat salah, mau minta ampun di Tuhan harus bawa kambing, domba, burung tekukur sesuai kekayaan mereka, kemampuan mereka. Mereka harus bawa ke bait suci supaya mereka bisa mendapat pengampunan dosa. Tapi apakah binatang bisa menebus dosa kita? Kita ini sangat mulia, kita ciptaan yang mulia, kita diciptakan dengan cara yang berbeda dari binatang-binatang, hewan-hewan. Bagaimana mungkin hewan, binatang, darah hewan, binatang bisa menyucikan dosa kita? Tidak, itu hanya simbol. Dan ketika Yesus Kristus datang, maka itu tergenapi bahwa penebusan, pengorbanan yang sempurna itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia juga mengatakan bahwa penulis mengatakan bahwa Yesus Kristus itu lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Mungkin ada orang-orang, ada ajaran-ajaran tertentu yang menyembah malaikat-malaikat juga. Seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu lebih tinggi dari malaikat. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada satu apapun di kolong langit ini ataupun di sana,
di atas langit sana yang lebih mulia, lebih hebat dari Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena Yesus adalah sang Raja yang memiliki pribadi yang mulia, maka orang-orang kita yang tinggal di dalam kerajaannya punya jaminan untuk mendapat kekuatan dan kemenangan untuk menjalani proses kehidupan kita di bumi ini. Amin, Bapak Ibu. Iya, kalau Yesus Kristus adalah Raja, berarti dia menjadi pusat kemenangan kita, dia menjadi pusat kekuatan kita, dia menjadi pusat pengharapan kita, dan itu tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita bisa memegang ini sebagai kekuatan bagi iman kita, bagi roh kita, bagi jiwa kita menghadapi segala situasi sulit di dunia ini. Kita bisa membangkitkan iman kita dengan mengatakan tidak, meskipun keadaan saya sesulit ini, saya punya Raja yang hebat, saya punya Raja yang berdaulat atas hidup saya, yang mengatur segala sesuatu dalam hidup saya. Amin. Jadi tidak ada yang bisa menggoncangkan kita, karena kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita sadar bahwa kita sudah ada di dalam kerajaan Allah? Mendengar sang Raja. Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Nah, penulis Ibrani ini kalau kita baca di ayat 18 sampai ke bawah ke atasnya itu, dia lagi menggambarkan situasi, dia membandingkan situasi antara yang namanya Gunung Sinai dan Bukit Sion dan Gunung Sion. Jadi Gunung Sinai itu adalah tempat di mana Tuhan Allah memberikan 10 perintah, 10 hukum kepada Musa untuk bangsa Israel. Jadi di gunung itu penuh dengan suasananya itu sangat menakutkan Bapak Ibu. Karena di ayat yang keberapa itu ya? Di ayat yang ke-18. Ya, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai. Jadi ini situasi yang terjadi ketika Tuhan Allah hadir di gunung itu. Jadi ini situasi yang terjadi, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan. Nah, ini lihat, ini yang ngerinya. Binatang menyentuh itu gunung saja Bapak Ibu, menyentuh kaki gunung itu saja, dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Nah, penulis menggambarkan situasi yang sangat mengerikan di zaman perjanjian lama itu, di mana orang-orang mau datang menghampiri Tuhan, orang-orang mau datang mencari Tuhan itu tidak gampang kayak sekarang. Sekarang suka-suka, mau datang gereja datang, sonde ya sonde, mau berdoa ya berdoa, sonde ya sonde, mau memuji menyembah Raja ya kalau beta lagi enak senang ya beta buat, tapi kalau sonde ya sonde, seperti itu. Dulu situasinya tidak seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang dengan suka hati mau datang bertemu dengan Allah. Mau sentuh itu gunung saja mati Bapak Ibu. Coba bayangkan kita ada di zaman itu. Kita ada di posisi itu. Orang tuh ketakutan. Itu suasananya tuh ngeri sekali Bapak Ibu. Orang ada dalam tekanan, mau cari Tuhan tapi kayak tertekan. Mau buat ini takut salah, mau buat itu takut salah, sangat tertekan sekali. Nah, penulis Ibrani ini mengatakan, kamu tidak datang lagi pada Gunung Sinai itu yang ada kengerian itu. Kamu sudah datang kepada Bukit Sion, kota Allah. Yang dimana Yesus Kristus adalah rajanya. Kamu sudah datang ke satu zaman penuh anugerah, penuh kasih karunia dari Allah, di mana siapapun dia bisa datang menghampiri Allah dengan berani. Saudara,
Kita ini orang berdosa, kita buat salah terus tiap hari, betul? Kalau misalkan kita hidup di zaman perjanjian lama, kita mau datang kepada Allah, mau berdoa tapi dengan keadaan yang lagi dosa, kotor, pasti langsung mati. Tapi lihat, di zaman kasih karunia ini, kita habis buat dosa pun kita datang kepada Allah. Kita habis buat salah pun kita masih, ya ada orang yang sadarin, Tuhan beta orang berdosa, saya berdosa, Tuhan saya sudah salah, Tuhan saya mengaku saya. Ada orang yang tahu diri seperti itu. Tapi ada orang yang lupa diri, sebuat salah habis datang nih Tuhan, ini sosok kayak, oh Tuhan, akulah anakmu Tuhan. Agak-agak sombong, merasa dia tuh baik sekali, seperti itu. Nah, kita sudah ada, kita sudah datang di Gunung Sion, kota Allah. Di mana kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dilayakkan untuk hidup bersama dengan Roh Kudus, dengan Yesus Kristus, dengan Allah Bapa. Setiap hari kita berjalan dengan Allah Tritunggal. Apakah itu tidak hebat Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya kok kita biasa-biasa saja. Kenapa kita tidak menganggap ini sebagai kabar yang baik? Nah, ketika penulis ini bilang, kamu tidak datang ke Gunung Sinai itu yang penuh dengan kengerian. Penghukumannya ngeri, sonto itu gunung, sentuh itu gunung, mati. Kamu datang kepada Gunung Sion, di mana penuh kasih karunia dan anugerah Allah. Nah, dia mau bilang seperti ini. Kalau kita yang sudah hidup di zaman anugerah, kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia Allah, tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti kehendak Raja kita, maka tentu hukuman kita pasti lebih berat daripada orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama, yang hidup datang kepada Gunung Sinai itu, Bapak Ibu. Mereka saja di waktu itu hukumannya sudah ngeri. Apalagi kita ini yang sudah menerima pembebasan, kelepasan, kemerdekaan, sudah dibawa ke kerajaan yang tidak tergoncangkan. Harusnya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan, tapi kita malah keras kepala. Kita tidak mendengarkan Raja kita. Hukuman kita pasti lebih ngeri, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai warga kerajaan Allah, kita perlu untuk mendengarkan Raja kita, mendengarkan titah Raja kita. Kita sering berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi kita mengerti tidak ini maknanya apa? Ini tidak main-main ketika kita bilang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini tidak ucapan mulut saja. Tapi ini berarti kita sedang meminta otoritas kerajaan Allah turun atas hidup kita, bertahta dan benar-benar menguasai, mengambil alih seluruh lini kehidupan kita. Kita sering doa Bapa kami, tapi realitanya kita tidak siap untuk menghidupi doa itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita adalah utusan kerajaan Allah di bumi. Maka gaya hidup, pola pikir, cara hidup, cara berbicara, cara berpakaian, cara bersosialisasi dengan masyarakat dunia ini, kita harus menunjukkan kerajaan Allah itu seperti apa. Setuju? Kita harus menunjukkan seperti apa itu Raja kita. Pola pikirnya, tutur katanya, cara merespon masalah, cara merespon pergumulan, kita harus menunjukkan seperti yang Raja kita lakukan. Seperti itu. Seluruh kehendak Allah harus memerintah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan yang ketiga, ketika kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, berarti kita harus menghormati Sang Raja. Ini saling berkaitan semua ya dengan mendengarkan Sang Raja, mengenal Sang Raja. Kita harus menghormati Sang Raja.
Ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu, hormat kepada raja berbicara mengenai sikap hati kita. Ya, Tuhan mengenal hati kita. Mungkin kita duduk, kita ikut ibadah, tapi bagaimana dengan sikap hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar menghormati kehadiran Raja di tempat ini? Kadang-kala kita bilang, mulai ibadah bilang, Tuhan hadirlah Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta di tempat ini. Hadirat-Mu berkuasa di tempat ini Tuhan. Tetapi pada perjalanannya dalam ibadah, kita malah mengabaikan Raja yang sudah datang. Kita malah buat segala sesuatu sesuka hati kita. Pokoknya fokus lari kemana-mana, pikiran lari kemana-mana. Apakah itu bentuk penghormatan kepada Raja? Bapak Ibu, kalau lagi bicara dengan orang, terus orang itu main HP, ya kan? Orang itu lihat ke lain tempat, orang itu sibuk terus, merasa bagaimana Bapak Ibu? Dihargai tidak? Pasti kita akan merasa ini orang nih kayak sonde menghargai saya. Saya lagi bicara nih, saya lagi omong nih. Tapi dia tidak pedulikan saya, dia mengabaikan saya. Nah begitu juga kita dengan Tuhan. Kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi seringkali sikap kita menunjukkan kita tidak menghormati kehadirannya. Nah ini yang perlu kita lihat baik-baik. Yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ketika kita berbicara tentang menghormati Raja, adakah kekudusan, adakah penundukan diri kepada kedaulatan Raja itu Bapak Ibu? Ini penting sekali seperti itu. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kenalah Raja kita. Lewat apa? Lewat persekutuan seperti ini, lewat pengajaran-pengajaran, pemuritan, lewat baca Alkitab, lewat berdoa, lewat memuji, menyembah, lewat pengalaman hidup setiap hari melibatkan Tuhan, kita akan mengenal siapa Raja kita itu. Kemudian kita harus mendengarkan dia. Setelah kita mengenal dia, kita harus mendengarkan dia. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia mau untuk kita lakukan, dengarkan itu dan lakukan itu. Jangan menganggap remeh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena konsekuensinya lebih berat. Seperti itu. Dan kita perlu untuk menghormati dia setiap hari. Apakah dia Tuhan, apakah dia Raja atas hidup kita. Pastikan bahwa memang benar apa yang kita katakan di mulut kita. Bahwa Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan dalam hidup saya. Itu nyata dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, dia yang terutama, dia di atas segala-galanya, dia yang ditinggikan. Maka hiduplah di dalam kerajaan itu. Jangan ragu, jangan takut, jangan cemas. Jangan meragukan sama sekali keutuhan, keesaan dan kehebatan kerajaan itu. Jangan ragukan. Karena kalau kita meragukan, kita akan mundur. Mundur dari pengiringan akan Tuhan, mundur dari kehidupan rohani kita, mundur dari sikap perbuatan yang berkenan hati Tuhan. Kita harus menyadari ini, seperti itu. Yesus Kristus itu siapa? Bagaimana sistem pemerintahannya? Apa kehendaknya? Mari kita benar-benar memandang kepada itu semua seperti lagu tadi. Kerajaanmu. Kita pandang Yesus, kita lihat kerajaannya. Sehingga apapun situasi hidup kita, sesulit apapun tekanan-tekanan hidup kita, sesulit apapun pencobaan-pencobaan, ujian, dosa yang setiap hari, keinginan daging yang setiap hari kita perjuangkan, kita lawan, seberat apapun itu tidak akan membuat kita mundur dari track kita mengikuti kerajaan Allah itu. Tapi justru kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, kita semakin dibangkitkan untuk semakin kuat mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan mundur dari pengharapan iman, pengharapan Injil.
Karena kita orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita benar-benar dianugerahkan kehidupan yang luar biasa. Mari kita maksimalkan hidup kita. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita hidup sebagai utusan-utusan kerajaan Allah yang menyatakan kerajaan Allah di bumi. Dan ketika kita sudah menyatakan kerajaan dan kemuliaan Allah di bumi, maka kerajaan yang sesungguhnya itu akan datang. Dan kita yang setia mengikuti Dia akan bersorak-sorai dengan gembira mendengar tiupan sangkakala, suara sang raja yang datang, sorak-sorai kemenangan, malaikat-malaikat, ribuan orang-orang kudus, orang percaya ada di langit bersorak-sorai. Kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas, kita tidak akan malu, tapi dengan berdiri tegak di hadapan, ini aku ya Raja, bawa aku masuk dalam sukacita kekal bersama dengan Engkau. Pastikan bahwa kita adalah orang-orang itu. Amin. Haleluya. Saya selesai, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus.